I'm talking loud in devotion. I'm meant to be like this since I'm here. Do they even pay attention to you? Ananda, jurusan Teknik Industri. Bersama saya Yolanda Bella Anjani dari S1 Akuntansi. Sekarang lagi menempuh semester. Kenalin, nama saya Tisa Raffi Fardiana dari Fakultas Kedokteran semester 2. Gue Mia Tri Puspita Ningrum, jurusan S1 Akuntansi semester 2. Nama saya Rehan Musyavan, saya dari jurusan Ilmu Hukum semester 2. Iya. Enggak sih sebenarnya. Awalnya sih enggak, gue lebih niat ke psikologi. Sebenarnya sih belum, soalnya pertama gue itu sebenarnya pengennya fakultas kedokteran, cuman gue nggak, sekarang ini jurusannya Kesmas, jadi nggak sesuai yang gue pikir. Sih enggak, cuma pengennya masuknya kesehatan masyarakat. Mungkin pertama, kalau dari pandangan gue, psikologi tuh kuotanya lebih dikit kan dibanding hukum. Jadi ya menurut gue, saingan gue juga lebih banyak di psikologi dibanding di hukum. Dan terus karena emang menurut gue sendiri, karena doa orang tua gue sih yang kayak yang emang udah ngedoain gue di hukum, jadi ya menurut gue ya emang jalannya gue di hukum gitu. Mungkin karena waktu itu emang kurang usaha dan kurang doa kali ya. Jadinya orang tua menyarankan saya lintas jurusan, terus diarahin ke Oh iya, karena dulu tuh males. Aku tuh males, pengennya masuk FKM UI, tapi males. Jadi kan sama aja bohong. Terus karena udah ngerasa kayak udah ditampar gara-gara undangan gak dapet, SBM gak dapet, jadi mau gak mau ujian mandirinya tuh harus lolos. Tapi aku ujian mandiri tuh cuma di UPN doang. Karena pesaingnya juga banyak, terus kan yang kedua kan UPN ya. Sedangkan UPN harusnya taruh di pilihan pertama. Sedangkan UPN itu yang mau milih itu 5.000 dan kursinya cuma 43 kursi. Nah itu kayaknya salah strategi juga. Dulu kan masuk sini kan buat SBM. SBM kan ada 3 pilihan. Stay. Pertama kan pilihannya itu FK, pilihan terakhir ini ya yang Kesmas. Jadi nggak masuk pilihan 1 sama pilihan kedua. Jadi masuknya Karena kakak saya kan dokter, kakakku kan dokter. Terus kayak iseng-iseng aja nyoba kedokteran. Aku nyoba kedokteran tuh cuma di UPN doang. SBM, SNM nggak ngambil kedokteran sama sekali. Jadi cuma di sini doang. Pas ujian mandiri nyoba kedokteran, terus dapet, ya udah bismillah coba-coba aja. dulu itu setelah SMA kan masih nggak ngerti ya SBM itu kayak gimana, belum tahu dunianya SBM tuh kayak gimana. Jadinya sebenarnya udah les, tetap les, udah usaha, udah doa, udah segala macem. Tapi yang namanya, gue sih percaya namanya jodoh. Kalau nggak jodoh ya berarti nggak ditakdiri. Karena pertama karena emang disaranin sama orang tua sih. Karena gue nggak dapet di SNM psikologi, jadi orang tua gue kayak lebih nyaranin ke Ikut SBMPTN dulu, kalau lulus ya ikut yang lulus di SBMPTN, nggak ngelanjutin lagi. Sebenarnya pengennya SBM lagi, nyari FKM UI, pengen tetap mengincar FKM UI. Cuman aku di sini udah bayar mahal, jadi sayang. Jadi kayaknya di sini aja sampai lulus. ngambil psikologi. Gue rasa dulu gue pernah pikir buat tes lagi, tapi setelah tes itu susah ternyata, jadi gue mendingan jalan aja di sini. Saya udah terlanjur nyaman sama jurusan akuntansi. Nanggung juga kalau udah mau pindah. Awalnya emang bukan teknik industri, ya emang pengen kedokteran. Jadinya ya ngejar kedokteran dulu selama masih ada kesempatan. Ntar kalau misalnya udah mentok dan nggak bisa lagi ya baru balik ke teknik industri. Gue udah nyaman dengan lingkungan gue udah bisa gimana ya, gue udah mulai pelajarin hukum dan gue bisa udah mulai kenal nih gimana hukum. Kalau gue prinsipnya lebih baik gue susah sekarang daripada susah nanti. Jadi lebih baik gue usaha lagi sekarang supaya apa yang gue impikan itu tercapai daripada nanti udah gedenya gue nyesel. Jadi mendingan gue susah sekarang. Yang pertama karena sayang uangnya. Terus yang kedua juga karena emang hati saya juga kayaknya udah di sini.
Terus yang ketiga emang bapak sama ibu udah sekeluarga besar udah seneng banget ada yang di kedokteran lagi gitu selain kakak. Kalau nyesuain mungkin gak terlalu beda jauh, tapi mungkin ada kan yang beberapa karena tentang masyarakat juga nih, kebetulan hukum kan, jadi ya nggak perlu terlalu belajar terlalu Caranya ya gimana ya? Ya belajar belajar bareng temen gitu aja. Kerja keras selama sebelum saya dapat jurusan ini, ya tentunya banyak-banyak belajar dan nggak lupa juga minta doa restu sama orang tua dan banyak-banyak mendekatkan diri. gue apa ya, kayak gue kan pengen banget nih dari dulu cintanya, jadi gue masih mendalami apa yang bakalan bagian dari kedokteran itu, contohnya biologi kan. Terus kebetulan gue juga emang gak suka fisika, jadi gue gak mendalami fisika, gue mendalami biologi, terus gue suka, terus gue kayak ya udah gue pokoknya kalau misalnya gue gak dapet kedokteran, gue tuh udah mikir gue kayak gak bakalan kuliah, jadi gue mendalami banget. Kalau menurut saya mungkin kita lebih banyak latihan soal ya. Soalnya kalau pas dulu nih, saya tuh ikut les, tapi ikut lesnya cuma 1 bulan aja. Nah, soalnya saya tuh nggak tahu kalau ternyata tuh kan kayak ada les GO apa tes untuk ujian masuk SNPTN kayak gitu kan. Nah, jadi menurut saya tuh kayak kurang latihan aja gitu. Sedangkan soal-soalnya model sama-sama aja. Nah, maka dari itu misalnya kalau emang adik-adik dan juga siapapun yang pengen masuk fakultas kedokteran itu benar-benar untuk usahanya untuk bisa masuk ke untuk bisa latihan itu emang sudah dari awal. Jadi jangan sampai kayak saya, kalau saya kan pas selesai ujian nasional baru saya kejar tayang belajar kayak gitu-gitu. Mungkin untuk ya mungkin lulus dulu sih. Kalau yang sekarang kan saya masih studi. Nanti kalau udah lulus baru nanti saya ingin kerja dulu, baru nanti gimana ke depannya. Gue pengen apa ya, mendalami dulu sih apa yang gue pelajarin. Gue nggak muluk-muluk pengen langsung spesialis apa. Gue pengen benar-benar memahami setiap pelajaran yang gue pelajarin sekarang, per blok-blok, per sistem-sistem yang gue pelajarin, terus lulus dengan nilai bagus juga. Pokoknya gue nggak sekedar lulus di kedokteran ini, gue juga paham apa yang gue pelajarin. Gue pribadi sih gue tetapin tujuan gue awal dulu. Contohnya di semester ini gue itu bikin tujuan buat nanti di akhir. Contohnya tujuan gue di semester ini itu misalkan IPK di atas 3,5, itu tujuan utama gue. Nah terus untuk mencapai tujuan utama itu gue harus bikin tujuan-tujuan kecil, salah satunya dari mulai nilai tugas, UTS, UAS. Gue juga harus mengontrol nilai-nilai itu semua. Jadi udah gue targetin gue harus dapat berapa supaya nanti IPK gue itu bisa tercapai di atas 3,5 di akhir semester. Dan juga kalau cara gue pribadi itu sering-sering ulang pelajaran aja sesempatnya lo. Secapek apapun itu, kalau kita baru dikasih ilmu hari itu terus kita ulang hari itu, atau sebelum hari H kita ketemu mata kuliah itu lagi, ya lo ulang lagi aja. Itu yang malah bikin cepet apa ya, lebih nempel lah ilmunya ketimbang kejar SKS yang 1 malam itu buat besoknya ulangan terus baru belajar lagi. Itu tuh emang nggak banget. Mendingan sering-sering ulang pelajaran aja kalau buat gue, ulang mata kuliah. Targetnya ya semoga bisa menjadi lulusan terbaik nantinya dan bisa membanggakan kampus dan juga jadi orang yang bisa bermanfaat bagi negara. Orang-orang yang salah jurusan mungkin ya lebih baik keluar aja mungkin, daripada nantinya malah terbebani dengan jurusannya yang dipilih salah jurusan itu. Kalau pendapat gue mungkin mereka tuh kurang usaha atau kurang berdoa atau juga kurang beruntung. Bisa juga kayak gue mungkin gue diterima SBM itu bisa juga faktor laki sama faktor mungkin emang gue bisa ngerjain soalnya.
pendapat gue kayaknya mereka tuh kurang berdoa, kalau enggak mereka kurang restu juga dari orang tua, karena menurut gue itu adalah good companion buat lo diterima di suatu jurusan ataupun suatu Makna gagal yang menurut saya ya itu sebenarnya sih ya ada di diri kita sendiri ya, dari niat kita sendiri itu gimana. Misalnya ada salah jurusan, ya tergantung, ada dua pilihan, apa kalian ingin mencoba untuk mendapatkan jurusan yang kalian inginkan, atau yang kedua kalian mengikuti jurusan yang kalian dapat, atau kalau yang ketiga kalau dia kata keinginan orang tua, ya kalian dapat keinginan orang tua, ya udah, maksudnya tergantung sekarang kalian maunya jalannya kayak gimana. Yang penting pokoknya yang penting itu niatnya kalian terus sama dari restu dari orang tua. Soalnya kita itu bergerak dalam suatu hal tanpa adanya restu dari orang tua itu nggak akan berjalan dengan baik gitu. Apapun yang kalian pilih, ikuti kata hati aja, yakin sama pilihan tersebut. Jangan lupa minta doa orang tua, jangan lupa sholat juga bagi yang muslim. Pasti itu ada jalannya kok kalau mau menuju sukses. Raih cita-cita kalian. buat gue, menurut gue siapin dari bener-bener dari kelas 1 lo mau kemana, jangan nentuin jurusan itu pas udah beberapa bulan sebelum SBM. Kata menurut gue itu benar-benar nggak guna banget, karena milihnya pasti pertama dari emosi, bukan dari benar-benar tujuan lo kemana. Terus kalau emang udah lo yakin, ya udah lo usaha, bener-bener usaha sekeras mungkin. Usaha harus sama dengan doa, nggak boleh usahanya yang banyak doanya enggak, nggak boleh doanya yang banyak usahanya enggak. Jadi semuanya itu harus seimbang. Perjuangkan kebenaran, karena lo mau selurus apapun sedapat apapun target yang lo capai, kalau lo nggak jujur, kalau lo nggak mencapai kebenaran gitu, menurut gue itu nggak benar, nggak pure, nggak ikhlas juga, dan kedepannya tuh lo nggak bakalan lancar ngejalaninnya. Itu percaya sama Allah, lo bakal Quotes gue gak ada, tapi gue tahu semua jalan yang dikasih Tuhan itu pasti baik. Jadi jalanin aja apa yang udah ditakdirin sama Tuhan. Jalan itu bukan apa hasilnya, tapi apa. Jangan pernah takut untuk mencoba. Itu. No matter how hard and pain something is, be positive and smile like an idiot. Oke.